Bu Yuyu sudah ada ya, Bu? Ada, Pak. Oh ya, bisa di Bu. Baik. Silakan dibuka mic-nya, Bu Yuyu. Saya ingin membahas apa yang Bapak kemarin kirim ke saya. Iya. Sebenarnya tadi sudah dibahas, Bapak Ibu belum datang, belum datang. Iya. Ini kembali gambarnya miring. Saya harus begini. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Assalamualaikum sore. Ya, Assalamualaikum Bu Yuyu. Nih sudah sampai ke Pak Eko, seperti tadi saya juga di WA saya sampaikan dan dipertegas oleh Pak Eko, monggo supaya mendapatkan penjelasan dari Pak Eko, Bapak, Bu Yuyu. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa saraf yang sebelum dan sesudahnya seperti tadi saya sampaikan ada perbaikan dan ini nyata gitu loh. Nah Ya. ini suatu kejutan kalau saya memandang hanya dari sisi saraf. Kenapa? Karena yang dikeluhkan Bu Yuyu selama ini dari progresnya seperti itu dan kemarin pada waktu Bapak ngebel itu yang dinyatakan bahwa sudah ada agak baikan tetapi mau dilaser oleh dokter. Nah ini akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Eko. Silakan Pak Eko, monggo Pak Eko. Ya, Bu Yu, ini kan hasil tomografi sekitar 2 bulan lalu ya, Bu ya? Ini Iya. tanggal 10 bulan tanggal 29 bulan 10 ya, Bu ya? Iya, Oktober ya. Sedangkan yang terakhir ini tanggal 30 bulan 12, berarti 2 bulan jedanya. Iya. Kalau andai kata Ibu melihat, ini adalah kondisi mata, kontur mata. Ibu lihat ini berantakan nih, Bu ya? Iya. Ini di mata akan tumbuh, pembuluh darah Ibu kalau di saya nyebutnya ini berdarah ya. Iya, ada pendarahan. Ada pendarahan, betul ya, Bu ya? Iya. Betul, ya? Dokter juga mengatakan gitu ya? Iya. Ya. Ada pendarahan katanya. Ini juga sama. Hmm. Sama. Bintik-bintiknya menunjukkan bahwa pembuluh darah dalam keadaan kacau balau. Iya. Dan bidang pandang Ibu yang ini, Iya. ini juga kacau karena yang merah-merah itu menunjukkan itu emergensi, bukan berbahaya, tapi kondisi yang mengkhawatirkan. Iya. Ini 2 bulan lalu. Iya. Dan ini garis ini, Bu. Garis ini adalah garis uras syaraf, Bu, syaraf mata. Iya. Ya. Ibu lihat, ini yang kiri, ini yang kanan. Iya. Nah, lihat pada sini, di sini hampir tipis, ya Bu ya. Iya. Ini kalau andai kata nggak segera dilaser, mungkin bisa kehilangan penglihatan. Bisa kehilangan penglihatan. Dan ini sangat penting buat saya. Ini sangat penting. Itu yang kiri, Pak Eko, ya, yang bawah? Iya. Iya, yang kiri, yang bawah. Nah, sekarang kita lihat yang sebelah sini. Ini kalau andai kata Ibu bandingkan, yang kiri, yang ini ya, yang kiri. Ya. Yang sebelum sama sudah, lihat hasilnya. Bu. Sekarang bagus. Nah, bagus. Ini juga bagus. Iya. Ini juga bagus. Dibandingkan Ibu sini penuh dengan bercak ya, di sini tidak ada. Hampir mulus. Bu. Kemudian pembuluh darah di sini semuanya rapi. Nah, coba lihat Ibu pembuluh darah bercak-bercak darahnya keluar Bu, bleeding. Iya. Oh itu iya. Luka. Di sini membaik Bu. Ya dua-duanya membaik. Dua-duanya membaik. Kemudian bidang pandang ini ya merahnya tinggal 1 Bu. Dulu baru banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang tinggal 1. Iya. Artinya Ibu kondisinya membaik. Terus kemudian di saraf mata yang di sini yang hampir terburai itu hampir putus. Lihat, menebal kembali. Iya, itu ya, iya. Iya. Nah, artinya dalam kondisi ini Ibu sudah bagus, Bu. Progresnya dalam waktu 2 bulan. Iya. Iya, amin. Amin. Ya. Mungkin ini Pak, mau tanya Pak, Pak. Bu Yuyu sama Bapak suaminya. Untuk penjelasan dokter yang mengatakan mau dilaser, tadi saya menanyakan kan, apakah laser karena untuk mengangkat katarak atau laser bertujuan lain? Kalau bertujuan lain, mohon untuk dipertimbangkan. Kemudian ini penjelasan aku belum dapatkan. Ternyata apa Pak? Apa Bu?
diagnosa dokter untuk harus melaser tadi apa? Kalau berdasarkan pendarahan sebelum dan Iya. sesudahnya kan pendarahannya sudah cukup Iya. bagus. Ya. Iya, Terus katanya akhirnya gimana? ini katanya teh masih ada darah, jadi harus dibersihkan darah itu teh di mata gitu. Tapi Iya, tapi tapi kalau kan dari tinggal satu dari poin. tomografi nggak ada, Bu. Ininya fotonya, Jadi kemarin tuh gini, Pak Eko, kita kan ada 2 dokter ya, Iya, Bu. ada Iya. 2 dokter. Yang satu dokternya yang mau di bidang laser. yang katanya. Nah, yang di bidang laser dia tuh melihat hasil daripada yang kedua, Iya. hasil yang kedua yang kemarin. Nah, terus saya kan waktu itu bertanya ya sebelum itu tuh. Nah, begitu saya bertanya, akhirnya saya nanyain ke dokter yang nangani pemeriksaan awal itu di Rumah Sakit Cicendo itu. Nah, saya minta data yang bulan 10 itu. Nah, saya dapatkan, lantas saya berkonsultasi dengan Pak Eko sama Pak Warsono. Iya. Nah, yang kalau kata dokter laser tuh, yang dokter mau laser, ini untuk supaya jangan menyebar, Pak, katanya gitu. Jangan menyebar pendarahannya. Nah, terus itu dia melihat dari instruksi dari dokter yang ke satu itu. Nah, terus saya konsultasi lagi ke dokter yang periksa pertama tuh. Nah, akhirnya dia menjawab, Bu, gimana ya kita laser sementara ini tunda dulu, kata saya itu. Kita minta untuk pengobatan, artinya kita evaluasi sebulan lagi. Nah, terus saya bertanya ke dokter itu, Dok, ini kemungkinan ke depan bisa lebih baik nggak? Oh bisa, Pak, katanya, asal gula darahnya itu bisa dipertahankan rendah. Ya. Nah, kita jadi tenang, Pak. Ya kita tinggal fokus ke gula darah aja kan sekarang. Nah, kemarin gula darah istri saya tuh sebelumnya kan sampai kemarin tuh 271. Kemarin tuh cuman udah makan obat karena instruksi dari Pak Warsono, coba makan obat lagi lah. Kalau di atas 200, Pak Eko ya. Iya, iya. Nah, kita makan Glimiferin yang 2 mili. Langsung 113, Pak. 113, ya. 113. Maksudnya gini, Pak Eko. Saya menyarankan Bu Yuyu ini pada saat tertentu karena terakhir Glimiper itu dari tinggi sampai di angka cuma tinggal 1 miligram, itu begitu dilepas melonjak, Pak. Iya. Dilepas melonjak. Kemudian dalam beberapa waktu saya pertahankan tidak minum obat, ternyata pengendalian GNG-nya susah sekali. Iya. Maka saya menggunakan metode 4 strip itu. Kemarin bapaknya ngebel, gini aja dah. Kalau memang masih di angka 200 ini memerlukan terapi minimal bisa semingguan, aku bilang. Yaitu harus memang 2 mg, tapi malam hari, siangnya tidak minum. Iya. Dan hasilnya seperti yang katakan dokter baik. Wah, ini udah bagus. Tapi buat kita kan belum, Pak. Ini yang jadi masalah. Pak. Harus berjuang, Pak. Ya. Ya sabar, Bu ya. Jangan sampai gluconeogenesis mikirin apa, Bu. Enggak, sekarang Bapak enggak ini ya. Cek aja, jalanin aja lah. Terus terang Pak Eko, saya menghadapi peserta MOBI yang sampai detik ini mutar pikiran banyak, gimana caranya. Iya, Bu. Kalau saya lihat sih dari gambar tadi itu progres yang bagus. Tinggal mengatur gulanya turun. Makanya sama dengan pertanyaan Bu Sonya dengan tadi, di mana terjadi pendarahan pada bidang putih mata. Sama gula darah apabila sudah turun, sebenarnya semuanya mudah, Bu. Karena tubuh kita mengerti banget apa yang harus diurusi. Artinya tubuh bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Iya. Ya makanya kemarin juga
tubuh Iya itu kemarin juga katanya Pak. kenapa nggak dioperasi, kata enggak dok, ini aja lah, dipending dulu aja gitu. Kayak saya Ya, gitu ya, aja. ya, ya. Ya. Mau Ya, terus salah Bu nafas Yuyu, tadi pagi udah. Bapak, tubuh kita itu cuma satu yang diminta. Iya. Gula darah rendah, titik. Ya, Iya. Iya. gula rendah semuanya beres, tubuh kita ngerti banget. Iya. Dia harus, Iya. nggak usah disuruh, dia akan melakukan apa yang harus dilakukan. Iya, iya, Iya. iya. Ya saya masih IP dan sama itu IMB, jadi belum pernah ini maksudnya. PMB ya. Oh iya, Masih Masih. untuk IF-nya masih, Masih, PMB-nya IF-nya masih, masih. Pak. Baik, Pak. Ini ya. Jangan Ya, sampai mudah-mudahan. genes, Pak. Jangan. Makanya saya suka konsultasi Pak Eko Pawarsono tuh untuk mempersiapkan supaya glukogenesisnya bisa berkurang dan hilang gitu. Oh itu Pak Warsono yang ahli, Pak. Psikologis pinter banget tuh. Waduh, saya nggak mampu, saya. Bener, saya nggak mampu, Pak. Pendekatannya luar biasa Pak Warsono. Kalau saya kan banyak bicara teknis ya. Kalau Pak Warsono psikologis. Membuat orang merasa nyaman. Iya. Pak Warsono. Alhamdulillah Pak Eko, yang dari kemarin ngebel mengatakan terima kasih, ucapan terima kasih aja pada Mobi, tapi tetap menjalankan Mobi. Itu ibu siapa? Aku lupa namanya Pak. Nur siapa itu yang dari Madura Pak, yang dari Madura. Oh ya. Ya, itu rekomendasi Bapak ke saya. Kemudian ada lagi yang kemarin sudah bipolar. Ini saya bilang, kalau memang ada kendala silahkan telepon, tapi kalau tidak telepon berarti Ibu sudah bisa memahami dan menguasai. Iya. Ya, Pak, pokoknya saya tidur di bawah. Ini aku membaik. Ya gitu aja Pak. Sampai sekarang nggak pernah telepon Pak. Mudah-mudahan. Bagus berarti. Mudah-mudahan saya juga gitu kan, udah lama nggak ini sama Pak Warsono. Ya. Pas kemarin langsung ini mata kenapa, kata saya inte nggak bisa ngelihat sebelah gitu. Langsung aja komunikasi lagi sama. Sekarang gimana Bu matanya Bu? Ibu suasana Ibu, perasaan Ibu gimana? Kalau ngelihat dari gambar itu kelihatannya membaik. Ya, cuma sekarang kan dikasih obat, kemarin dikasih obat itu cuman agak gatal aja gitu, ada gatal gitu. Kalau udah diobatin gatal gitu. Kan tiap 5 jam sekali diobatinnya. Ya. Kemampuan melihat bagaimana Bu? Kemampuan melihat? Kalau kemampuan lihat kalau masih jauh ya masih agak ini gitu ya, buram. Tapi kalau deket gini mah enak nggak pakai kacamata gitu Pak. Tapi kalau untuk lihat jauh enak. Ya kalau saya lihat dari sarafnya sudah mulai membentuk dengan bagus Bu, saraf matanya. Ya amin lah Pak, mudah-mudahan. Ya. Kalau dulu Pak Eko ketika dia sakit ngeblank di ini berapa? Dia nggak tahu. Oh iya, kabur Pak. Kabur. Ini berapa? Seperti asap itu katanya. Ini apa gitu. Terus kemarin tuh begitu udah ada ikut terus kan olah napas glukoma, terus udah gitu dicek di rumah sakit itu ini berapa, dia ngelihat, aduh alhamdulillah kata saya tuh bisa secepat itu gitu ya Pak Eko ya. Iya Bu. Iya Pak. Makanya terus-terusan sekarang tuh glukoma tuh tiap hari lah. Tadi pagi. Cuman barusan nggak ikut lagi di Sukabumi Pak, lagi di perjalanan tadi. Aduh kata saya ini pas maghrib nggak ikut, biarin aja nanti aja malam. Yang penting gini ya Bu Yuyu pokoknya jangan bosan olah napas setiap hari. Toh didampingin Bapak. Saya percayakan pada Bapak. Saya orang lain tapi pernah menitipkan Ibu ke Bapak dengan segala perhatiannya. Jangan lupa olah napas. Gitu Pak. Bu. Selamat sehat ya Pak, Bapak Ibu. Saya salut loh Pak Warsono sama Bu Yuyu sama suaminya saling support banget, keren deh. Alhamdulillah. Kan kata Bu Tarkini, pokoknya jalani aja apa yang ada gitu. Kan maksudnya keren gitu loh Pak, saling supportnya itu loh bapaknya gitu. Keren deh, keren. Iya, soalnya Bu dua-duanya udah pensiun gitu sekarang mah. Katanya bapaknya dulu. Bisa buat contoh buat yang lain gitu Bu. Oh, iya. Habis keren deh, keren. Ya, makasih Bu Tarkini. Makasih. Sama sehat Bu. Sehat Bu ya. Bu Yuyu ya. Amin. Terima kasih Pak Eko, Pak Warsono. Bu Tarkini.